teman-teman semua, ketemu lagi bareng aku Arina Rahmatul Hidayah, tentunya hanya di ARH Channel, oke? Gimana kabar kalian hari ini teman-teman? Jangan lupa sebelum aku bahas topik di pembahasan kali ini, aku pengen banget ngingetin ke kalian untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini tentunya hanya di ARH Channel. Sekali lagi subscribe YouTube aku di ARH Channel, oke? Dan teman-teman, kira-kira aku bakal bahas apa ya di pembahasan kali ini? Di pembahasan kali ini itu aku bakal ngebahas sesuatu yang selama ini atau yang beberapa waktu terakhir itu viralnya itu kebangetan banget. Dan beberapa waktu lalu udah sempat aku upload juga di YouTube aku, ya kan? Dan kalian pasti udah bisa nebak, yaitu web series Layangan Putus. Nah, kenapa kok aku bahas web series ini lagi? Kok seakan-akan gak ada habisnya gitu ya. Sebenarnya aku pengen bahas web series ini itu bukan pure tentang web series Layangan Putus ya, tapi aku bakal mengkaitkan Layangan Putus ini itu dengan hashtag yang sempat trending nomor 1 di Twitter, yaitu hashtag RIP Ikatan Cinta. Nah loh, itu kaitannya gimana itu dua drama ini, dua tayangan ini kira-kira kaitannya di mana ya, kok bisa dibahas gitu kan. Nah, di pembahasan kali ini itu aku bakal ngebahas sesuatu yang lebih ke medianya ya, bukan ke murni ke kontennya doang, tapi juga menyangkut ke medianya juga. Dan ini itu kan beberapa waktu terakhir itu kan trending RIP Ikatan Cinta itu kan sempat jadi trending banget, viral di masyarakat, karena di situ masyarakat itu menyayangkan kenapa kok sampai akhirnya itu sinetron Ikatan Cinta yang awalnya itu sempat boom, sempat viral, tiba-tiba sekarang itu ya seperti biasa ya, adat istiadat persinetronan Indonesia itu selalu seperti itu. Adat istiadatnya apa? Awal-awal viral, awal-awal banyak yang suka, itu tingkat atau jumlah penontonnya itu tinggi. Tapi mesti gitu, udah tayang berapa episode itu pasti selanjutnya itu bakal dipanjang-panjangin episodenya, ya kan? Semakin gak jelas alur ceritanya. Dan itu udah jadi ibaratnya itu kebiasaan gitu loh. Kayak seakan-akan tuh mereka keenakan gitu, keenakan nayangin itu dapat untung yang banyak, terus tiba-tiba kalau harus berhenti stop, mereka itu bakal takut kehilangan penonton. Itu justru sebenarnya ketakutan itu yang mengantarkan mereka akhirnya itu akan semakin rugi, teman-teman. Ruginya kenapa? Karena kita harus mengakui bahwa di era yang sekarang masyarakat kita itu semakin pinter, semakin cerdas ya. Kita itu nggak bisa dibohongin gitu aja mentang-mentang di awal itu bagus terus akhirnya ada keyakinan bahwa seterusnya bakal bagus, itu no gitu loh. Selama itu kualitas nggak dijaga, selama itu tayangan itu dengan mutunya itu diturunin demi hanya semata-mata ngejar profit, aku yakin masyarakat sekarang itu bakal ninggalin media itu atau bakal ninggalin tayangan itu gitu. Ini yang harusnya bisa dibaca oleh pertelevisian di Indonesia. Sebenarnya aku nggak mau gitu kasus-kasus kayak gini terjadi lagi. Yang dulu itu mungkin ada sinetron kayak Tersanjung dan lain-lain ya kan, yang itu nggak ada habisnya gara-gara awal-awal masyarakat suka, tapi karena kesukaan itulah yang akhirnya membuat mereka itu nggak mau memberhentikan atau nggak mau mengakhiri sinetron itu gitu. Dan itu harus diakui kalau sekarang itu kita masuk ke era disrupsi digital. Disrupsi digital itu adalah disrupsi atau kekacauan digital yang mana sekarang media-media konvensional itu harus bersaing dengan media-media digital, yang mana media digital untuk menonton tayangan-tayangan sinetron, tayangan drama, film itu banyak banget sekarang. Udah ada Netflix, ada Viu, ada WeTV, ada YouTube dan lain-lain, yang mereka itu bisa diakses secara real time bro, yang mereka itu bisa diakses waktu-waktu, bisa di-download. Sedangkan TV, radio itu media sekilas, media sekali dengar, media sekali tonton, yang mereka itu akhirnya ketika udah selesai nonton gak bisa diulangin lagi, gak bisa ditonton sewaktu-waktu. Mereka ada jam-jamnya sendiri buat tayang. Nah akhirnya apa? Efek dari semua itu, dari disrupsi digital, dari fenomena yang ada di masyarakat, efeknya adalah jumlah penonton antara TV, radio dengan media digital saat ini kayak podcast, YouTube,
YouTube dan lain-lain itu timpang banget, jauh banget selisihnya ya kan. Karena kita harus mengakui, aku sendiri pun, jangankan orang lain, aku sendiri pun mengalami sekarang. Coba deh sehari aja ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, berapa kali sih nonton TV gitu. Aku sendiri ngalami, aku nggak terlalu banyak nonton TV ya, mungkin hanya kalau longgar doang, dan itu pun cuma berapa menit doang paling, dan itu pun mungkin lebih ke anak-anakku gitu yang nonton tayangan-tayangan kartun gitu. Tapi sama sekali sekarang itu bukan jadi prioritas. Katakanlah di rumah aku itu udah nggak ada TV, nggak ada masalah. Beda lagi kalau aku nggak ada gadget, aku nggak ada media-media digital kayak Viu, kayak WeTV, kayak YouTube, kayak Netflix. Ibaratnya aku nggak bisa hidup dalam satu hari itu, aku nggak bisa hidup gitu loh, karena nggak ada hiburannya. Tapi kalau beda lagi kalau aku nggak ada TV, nggak ada radio, sekarang udah biasa aja, bukan jadi kebutuhan pokok, bukan jadi kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu. Dan itulah yang dirasakan oleh orang-orang di luar sana. Sekarang orang mau bepergian, orang mau kemana-mana, nggak mungkin mereka bawa TV, mereka nggak mungkin, ya mungkin kalau radio di mobil atau di mana-mana ada ya, cuma kalau TV kan susah ya. Akhirnya apa, beralihnya pasti ke digital. Dan persaingan ini yang harusnya itu bisa dibaca oleh televisi-televisi di Indonesia, yang mana dengan banyaknya media-media digital yang muncul, itu konten-konten yang diproduksi itu semakin bagus loh bro. Mereka akan semakin kreatif memproduksi tayangan-tayangan yang itu basicnya itu mirip seperti sinetron gitu loh. Dan itulah alasannya kenapa kok bisa orang-orang itu cenderung mengkonsumsi drama yang itu basicnya itu bukan drama produksi sendiri, drakor lah, atau mungkin drama-drama yang itu produksi Thailand, Jepang, atau mungkin dari western dan lain-lain. Itu kenapa? Karena memang alur ceritanya itu bagus. Katakanlah ceritanya itu mainstream banget, kisah cinta, romansa dan lain-lain, kayak misalnya drama Descendants of the Sun, gimana itu para penonton itu kayak semacam terbawa oleh suasana. Di situ ada Song Hye Kyo yang cantik banget, ada Song Joong Ki yang ganteng banget. Bukan berarti terus production house yang memproduksi drama itu memperpanjang episodenya karena penontonnya itu suka banget sama aktor-aktor atau aktris yang ada di situ. No, mentok itu Descendants of the Sun itu berakhir di episode ke-16. Cukup gitu loh, enough. Karena justru dengan itu semacam kayak production house-nya itu atau produsernya di sana itu semacam kayak membawa emosi penonton. Aku memang sengaja bikin segitu doang biar kamu itu bisa merasakan energinya, masih terbawa energinya gitu loh. Masih seakan-akan aduh kenapa harus berakhir sih gitu loh. Itu yang justru goal yang pengen mereka capai. Beda lagi sama di sinetron di Indonesia. Aku sampai beberapa waktu yang lalu pernah dapat berita juga. Kalau di situ ada salah satu berita yang nyebutin penulis skrip itu sampai kehilangan ide, kehabisan ide. Ini ceritanya mau dibawa kemana lagi? Ini apa udah nggak gawat banget nih sinetron di Indonesia kalau kayak gini? Jadi yang sebelumnya apa, setelahnya apa? Sebelumnya mungkin nggak ada apa-apa, setelahnya kecelakaan mungkin, atau yang sebelumnya sehat-sehat aja tiba-tiba sakit atau gimana. Karena akhirnya jadi nggak logis, alurnya itu jadi nggak berkualitas. Ini sebelumnya apa kok tiba-tiba jadi kayak gini sih? Dan itu kehilangan penonton. Ikatan Cinta itu juga kayak gitu. Makanya aku udah paham nih, awal nih pasti viral, aku yakin viral, tapi setelah itu pasti nggak bakal viral lagi. Akhirnya apa? Aku nggak nonton sinetron itu dari awal sampai akhir. Aku nggak nonton sama sekali. Aku cuma lihat oh ya aktrisnya itu, aktornya itu, mereka kan sempat dapat beberapa penghargaan juga kan. Amanda Manopo, kemudian Arya Saloka itu kan sempat dinobatkan sebagai aktor dan aktris terbaik juga. Kemudian Ikatan Cintanya pun juga dapat penghargaan sebagai sinetron terbaik juga. Nah ini harusnya menjadi momen untuk mereka itu membuat kualitas yang bagus gitu loh. Bukan terus dengan penghargaan itu, dengan jumlah penonton yang seperti itu, akhirnya justru menurunkan kualitas sinetron itu sendiri. Beda lagi sama Layangan Putus yang barusan aja viral, yang trailernya aja meskipun belum ditayangin juga udah viral di YouTube. Sampai ada yang bikin parodi Layangan Pegat juga. Aku juga heran kenapa ada parodi yang kayak gitu juga ya. Nah ini berarti kan menunjukkan antusias penonton sampai segitunya gitu loh.
Sampai yang ada awalnya itu nggak nge sama WeTV, akhirnya harus langganan WeTV, bayar per bulannya berapa buat nonton layangan putus. Padahal kalau ibaratnya cerita perselingkuhan itu nggak cuma di sini doang. Kalian pasti udah tahu ada banyak sinetron FTV yang mungkin itu juga mengangkat tentang perselingkuhan seorang laki-laki dengan istri atau mungkin wanita lain misalnya. Ini kan juga udah banyak, tapi kenapa ini beda? Karena itu tadi ceritanya itu berkualitas, acting dari aktor dan aktrisnya memang juga bagus, skripnya atau naskahnya itu alur ceritanya juga bagus dan itu keren gitu loh. Jadi menurut aku inilah yang harus dicontoh oleh televisi-televisi di Indonesia. Mereka harusnya bisa membaca disrupsi digital yang seperti ini. Kalau mereka tetap seperti itu, mereka bakal kehilangan penonton, dijamin deh. Mereka bakal kehilangan pelanggan pasti itu. Ya kan, sekarang aku udah beberapa kali baca berita ya, itu ada salah satu orang masyarakat yang juga ngaku kalau mereka itu sekarang udah gak butuh TV ibaratnya. Mereka udah gak butuh itu radio, mereka cukup dengan gadget, mereka udah bisa tahu banyak sekali tayangan yang di situ kualitasnya jauh lebih bagus, yang itu bisa dikonsumsi setiap saat dan menarik. Nah, itu tantangan televisi-televisi di Indonesia. Dan itu kalau dari segi teorinya teman-teman itu bisa dikaitkan dengan teori ekologi media itu bisa, atau teori uses and gratification. Nah, teori ekologi media itu mengatakan kalau perkembangan teknologi itu adalah seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Makanya McLuhan itu mengatakan adalah media itu sebagai perpanjangan indera manusia, karena manusia ketika itu mereka tidak bisa menjangkau melalui inderanya, melalui mata, telinga, hidung, tangan, kaki, dan lain-lain, mereka bisa menggunakan media untuk memenuhi apa yang tidak bisa mereka penuhi. Dan ini kan ibaratnya menjadi sebuah kebutuhan manusia, ya kan? Manusia ingin lebih, dan lebih, sehingga apa? Mereka mampu menciptakan teknologi untuk memuaskan kebutuhan mereka itu gitu loh. Dan akhirnya memang sekarang media itu sangat banyak, media digital yang hubungannya sama TV, sama sinetron dan lain-lain itu aja itu banyak banget. YouTube juga ada, WeTV ada, Viu, terus kemudian Netflix dan lain-lain. Itu semuanya sekarang menyajikan tayangan-tayangan yang menarik, yang berkualitas. Dan itu juga masuk ke teori uses and gratification. Gimana sekarang itu dengan banyaknya teknologi untuk memenuhi kebutuhan manusia itu tadi, akhirnya masyarakat itu bisa milih nih, mana yang sekiranya aku suka medianya, mana yang enggak. Mungkin di antara kalian ada yang punya beberapa media sosial, misalnya Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, terus Telegram mungkin ataupun yang lain. Nah, tapi pasti ada kecenderungan kalian akan lebih mengkonsumsi salah satu yang lebih dominan, Twitter misalnya. Pasti kalian akan lebih condong ke situ karena mungkin alasan kalian adalah aku nggak terlalu bisa banyak berkata-kata, jadi 140 karakter aja udah cukup buat aku, misalnya kayak gitu. Dibandingkan dengan mungkin orang lain yang lebih suka ngomong banyak, lebih suka nulis banyak, mungkin akhirnya medianya YouTube bisa, mereka juga bisa milih Instagram bisa, dan lain-lain. Nah, dan sekarang dengan media-media yang sangat banyak, kebutuhan orang juga beda-beda dan lain-lain, akhirnya apa? Mereka bisa mengkonsumsi berbagai tayangan dari berbagai media yang mereka suka, yang mereka butuhkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, itu sih pandangan aku terkait dengan fenomena yang barusan aja viral, fenomena yang itu akhirnya aku kaitkan juga dengan teori supaya kalian bisa paham, supaya mungkin ini juga bisa menjadi pembelajaran buat mungkin industri media, industri TV, radio atau mungkin yang lain, bahwa seperti ini loh kondisi masyarakat kita gitu loh. Ini semacam ibaratnya bukan aku mendukung yang gimana-gimana atau bukan aku yang kontra gimana-gimana ya. Cuma aku pengen ibaratnya kita ayo menayangkan tayangan yang berkualitas. Industri kreatif kita itu memang harus disupport ya kan, karena mau nggak mau ini juga industri kreatif yang mendukung atau yang mewadahi kreativitas masyarakat, dan itu harusnya kita dukung banget sih dengan tayangan-tayangan yang bermutu juga gitu loh.
Maksud aku tuh kayak gitu. Jadi ayo industri-industri TV ini ada semacam fenomena yang seperti ini, teorinya ini gitu loh. Teorinya ini berangkat dari teori ekologi media, teori uses and gratification. Itu harusnya TV, radio dan lain-lain mereka harus bisa mensurvei, mereka harus melakukan riset, apa sih keinginan masyarakat, apa sih kebutuhan mereka untuk era sekarang ini, itu harus dibaca. Dengan begitu sehingga persaingan industri kreatif ini bersaing secara sehat dan berkualitas. Ayo kita bersaing, tapi kalian juga harus bisa menonjolkan atau menayangkan tayangan yang berkualitas juga gitu loh. Jangan terus bersaing dengan kualitas yang seperti itu. Aku pengen sebenarnya industri kreatif ini nggak berhenti di Indonesia, bisa go internasional, bisa maju ke ranah global dan lain-lain, dan itu bisa keren banget. Itu bisa memacu kreativitas masyarakat, bisa memacu kreativitas anak muda di Indonesia. Gitu sih teman-teman, semoga bermanfaat buat kalian. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aku tunggu diskusi kalian, aku tunggu komen dari kalian. Jangan lupa subscribe ARH Channel, oke? Sekian dari aku, gitu aja. Kita bakal next time bakal bahas topik yang mungkin apalagi ya baru, terutama yang viral-viral banget. Nah, itu bakal kita bahas, dan cukup dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.